bahwa nanti pada saat penentuan rumah sakit atau pada saat tes DNA itu ditentukan oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwenang supaya lebih clear, lebih safe. Laporan SP3 ini kembali dibuka, artinya kan ini pidana Mbak ya. Ada yang bilang bahwasannya bahwa ini apakah tetap ingin memenjarakan Mas Reski, itu seperti apa? Sebenarnya kan tidak seperti itu. Dari awal kan minta kekeluargaan kalau boleh diulang gitu ya. Cuman tidak ada itikat baik secara kekeluargaan. Bahkan setelah kemenangan akhir DMA pun ya buat saya sih bukan penjarakan tidak. Cuman biar dia tahu aja bahwa saya cuma ngikutin proses yang ada. Dan ini kan SP3 itu sebenarnya sudah pernah kita laporkan tetapi ditutup gara-gara kemenangan Reski di pengadilan negeri. Ada jalur ke sini ya, saya pengen Reski belajar bertanggung jawab bahwa ada anak manusia yang tidak diaku oleh dia, yang memang dia harus perhatikan, yang sudah dia telantarkan. Selama 2 tahun ini artinya Mbak Weni sudah meminta tes DNA. Ya. Tiba-tiba sekarang pihak sana malah mengirim surat meminta untuk tes DNA gitu. Apakah ini sama saja seperti pihak sana tidak menerima putusan MA seperti itu Mbak? Sebetulnya iya gitu kan, dibilangnya ya kami dengan legowo menerima gini-gini. Kalau menurut saya itu bukan legowo ya, artinya memang sudah saatnya, memang sudah seharusnya. Jadi tidak seperti tidak apa ya, pengakuan buat saya pribadi, pengakuan dia penolakan atas Keke ini semakin nyata gitu loh. Iya, semakin nyata, semakin kelihatan dia tidak mau mengakui anak buat saya gitu. Mbak, kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu pihak sana mengatakan ingin tes DNA tapi tidak mau disiarkan di media sosial, artinya tidak mau dipublikasi, harus secara diam-diam ya, berdua saja lah oleh pihak Mbak Weni. Artinya dilakukan pribadi ya. Nah saat ini bagaimana dari pihak Mbak Weni sendiri? Apakah nanti ini akan bahwa tidak mau kan berurusan dengan Polres Jakarta Selatan, artinya teman-teman juga harus mengambil. Iya, makanya kan saya bilang bahwa ini sudah menjadi ranah umum ya, tidak ranah pribadi lagi. Artinya publik sudah tahu. Kan awalnya kan kita tidak mau publik tahu, tapi kadung sudah di sini ya. Saya pengen anak saya berkekuatan hukum tetap statusnya. Jadi kan memang harus upaya hukum yang lain supaya Reski juga tahu upaya ini bisa kami lakukan. Nah Mbak, pertanyaannya adalah ketika muncul di podcast, salah satu podcast kita tahu bahwa ini muncul bersama dengan suami, akhirnya suami ikut juga ambil berbicara gitu. Apa yang membuat sampai akhirnya kira-kira suami mau hadir tampil berbicara? Sebetulnya bukan suami saya mau tampil, sekali lagi itu kebetulan. Yang diundang kan saya oleh salah satu podcastnya dokter itu ya, diundang saya. Tapi ada, buat saya pribadi pertanyaannya dokter itu di podcast terlalu menyudutkan saya. Menyudutkan dalam arti begini loh, pertanyaan-pertanyaan dia terlalu, perandaiannya terlalu jauh gitu ya. Tidak, kalau mau dibilang saya tersinggung pada saat podcast, iya saya tersinggung. Tapi karena gini, beliau si dokter itu mengandaikan persoalan saya ini dengan, mohon maaf ya, bukan melecehkan satu profesi, dengan profesi pelacur. Perandaian yang jauh sekali gitu. Dan mau apapun profesinya ya, mau bagaimanapun, ada ilmu pengetahuan tes DNA, nggak akan bisa satu anak itu bapaknya 5, nggak ada bisa satu anak itu bin atau bintinya tuh ada 5 tuh nggak bisa, hanya ada satu ayahnya gitu kan. Nah perandaian si dokter itu terlalu nggak masuk akal buat saya. Akhirnya tiba akal, suami saya dipanggil di situ karena kebetulan temen di selama ini Mas Ade nggak pernah mau tampil, bahkan wawancara pun nggak mau. Akhirnya di situ tampil untuk secara tidak langsung membela bahwa ini. Iya, Atlas dan untuk Keke sebetulnya. Semua kan buat Keke. Jadi kalau ada yang bilang netizen, Weni ingin menghancurkan atau Weni sirik dengan rumah tangga Reski, tidak. Kalau pasangannya Reski tersakiti, pasangan saya pun tersakiti. Yang ngurus Keke dari kecil kan. Yang dia bilang, Keke mungkin bukan anak biologi saya, tapi Keke anak batin saya. Tapi kan anak ini udah besar, sudah kritis, dia mau tahu ayahnya siapa, itu aja. Tapi dipersulit sama Reski dengan penolakannya itu loh, yang
buat saya blunder, gak gentle. Nah, Mbak, selain suami tampil di acara Ya. podcast itu, yang menjadi sorotan adalah ketika Mbak Oya ini mengatakan seandainya Reski mengatakan bahwa Keke bukan darah daging Ya. saya akan menyelesaikan atau tidak melanjutkan kasus ini. Saya kan berhenti, itu udah lama saya ungkap Mas. Udah berapa bulan yang lalu, tahun lalu saya ungkap, karena gini, kasihan anak saya. Tapi kan ini sudah di ranah hukum dan melibatkan banyak orang. Dan apalagi ini untuk satu kebenaran. Jadi saya maju terus. Tapi kan saya ibu, saya tahu anak saya sakitnya seperti apa. Makanya saya bilang sama Reski, saya berhenti kasus ini. Saya berhenti saat itu. Tahun lalu ya. Asal Reski ngomong sama saya bahwa benar Keke bukan anak dan darah daging saya. Itu cukup. Kenapa, Mbak? Karena Mbak sudah terlalu capek pada saat itu. Ya, artinya gini, kita semua sudah tahu lah, netizen pun tidak bodoh. Kan artinya Reski selalu bersembunyi di balik pasangannya. Reski tidak pernah tampil. Selalu dia di belakang pasangannya ya kan. Buat saya begitu. Jadi berani dong tampil. Saya tidak masalah. Saya tidak punya perkara atau masalah dengan pasangan Reski. Ini kejadian di masa lalu. Saya hanya menuntut dan saya berperkara dengan Reski. Maju dong Reski. Gitu loh. Jadi buat saya dia tidak laki-laki banget. Mbak, surat sudah dibalas, artinya tinggal menunggu jawaban dari pihak sana apakah ingin Iya. melakukan tes DNA Betul. dan berbarengan dengan SP3. Seandainya nih, Mbak, hasilnya keluar dan menyatakan bahwa benar Keke adalah anak, apakah nanti kedepannya akan ada kesepakatan perihal dengan namanya Nafkah pasti, nafkah gitu ya. atau hak asuh Sekarang, apa segala macam gitu. itu tergantung kesepakatan aja dan tergantung kemampuan kan. Kalau misalnya nafkah itu kan buat saya pribadi ya selayaknya seorang ayah menafkahi anak. Tapi kalau tidak pun ya nggak apa-apa, itu adalah pertanggungjawaban dia dengan yang di atas. Kalau Reski tetap meminta saya akan rawat Keke, seperti apa? Tidak semudah itu karena ada aturannya. Ada aturan. Keke kan masih di bawah umur, masih harus dengan ibunya gitu kan. Tapi kalau anaknya mau sudah mulai bisa adaptasi ya dari kedua belah pihak pasti saya kasih kok. Karena bagaimanapun itu ayahnya. Gitu. Tidak mudah bagi pasangan saya gitu ya untuk menerima itu. Tapi mau tidak mau atas nama kebenaran itu harus dilakukan. Lagi-lagi ketika ditanya bagaimana kondisi Keke, Mbak, seperti apa, Mbak? Alhamdulillah happy aja. Kemarin dia sempat mau diundang acara juga tuh sama podcast. Dia tidak pernah membatasi. Saya tanyakan ke anaknya, kayaknya nggak mau. Dia Karena- menghindari sekali ya berbicara soal ke arah-arah situ. Tapi yang kalian bicarakan di rumah sempat kasih tahu nggak sih, Mbak, kalau sudah sejauh ini sampai ini. Kayaknya anaknya pintar, kayaknya tahu persis kok seperti apa. Cuman untuk dia ngobrol sama saya, dia masih ngerasa apa ya? Ini belum sesuai hukum. Jadi masih ngerasa nggak enak. Terakhir, Mbak, mungkin harapan kamu terkait masalah ini ke depannya pengennya gimana? Saya pengen yang terbaik bagi kedua belah pihak. Dan semoga nanti apabila terjadi DNA dilakukan secara terang-benderang, dilakukan secara profesional dan lokasi tempat ditentukan oleh pihak yang berwenang, tidak ditentukan oleh pribadi. Mohon doanya.